Satu, perahu dilobangi. Mana perahu? Nih perahu. Harus dilobangi supaya mata kolbunya terbuka, jangan tertutup lagi. Jadi melobangi perahu itu artinya adalah menembus ya ketertutupan mata kolbu. Yang kedua, anak dibunuh. Kalau belajar spiritual, bunuh sifat kekanak-kanakanmu. Jangan kekanak-kanakan. Anak itu tahu dikit bicarakan, tahu dikit dibicarakan, tahu dikit disaringkan. Kayak kalian sharing, baru terima kabar di WA belum diamalkan. Manfaat jus tomat, wah caniono ge jus terus dibagikan. Oh, wah silakan diamalkan. Ari mana yang geus ngadahar jus acan. Itu kebiasaan. Paham ya? Tuh. Jadi yang pertama, lobangi perahumu. Yang kedua, bunuh sifat kekanak-kanakan pada dirimu. Kalau mau belajar spiritual, jangan kekanak-kanakan. Makanya di Quran surat Al-Baqarah jelas, sapi betina yang akan disembelih itu perlambang dari jasmani orang yang belajar spiritual. Satu, jangan terlalu tua. Dua, jangan terlalu muda. Terlalu tua nggak nyambung, terlalu muda kekanak-kanakan. Cocok dengan Quran. Nah, makanya kalau kita tahu peta Quran 30 juz, wih keren Quran tuh, nyambung semuanya. Maaf ya, saya baca Quran tuh sudah ribuan kali. Dan saya kalau baca sesuatu, saya petakan itu, saya petakan. Wah, udah ribuan lembar saya bikin peta Quran itu. Ini surat ini ke sini, surat ini ke sini. Kalau dibukukan mungkin sudah jadi konkordansi Quran, itu cara saya belajar Quran. Ini hubungannya dengan ini hubungannya ini, sudah saya petakan seperti. Makanya saya kalau udah bicara Quran, nggak tahan di sini pengen nangis. Kenapa? Kalau saya lihat Quran itu isinya aduh luar biasa. Dan yang saya lihat potret umat sekarang ini kok berbeda dengan yang saya baca dalam Al-Quran. Yang ketiga, dinding roboh didirikan. Bukan dinding itu yang roboh, dindingnya anak yatim. Dan di situ ada harta karun buat anak yatim. Anak yatim itu adalah jiwa kita yang tidak pernah dilahirkan. Jadi yang yatim itu adalah yang tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Tubuh jasmani semua ada ibu bapaknya, tetapi tubuh spiritual gak ada ibunya, ada bapaknya. Ditiupkan langsung oleh Allah. Itu yang yatim. Jadi yatim itu hakikatnya adalah jiwa kita. Jiwa kita itu harus ketemu harta karunnya. Harta karun jiwa kita adalah Allah. Dan dinding yang roboh itu berarti dinding iman kita yang selama ini sudah roboh. Maka iman kita harus ditegakkan agar harta karun anak yatim itu akan dimanfaatkan oleh sang yatim yang ada dalam diri kita. Terjawab sekarang judul ini? Jangan melewati eskalator, harus melewati anak tangga. Jadi belajar spiritual perlu kesabaran, perlu waktu. Izinkan seorang pembimbing untuk memberikan pengalaman-pengalaman langsung. Sabar, sabar. Dan Khidir berkata, bukankah aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar. Diajar jeung urang mah. Karena kalau di syariat semua sabar dijelaskan. Di hakikat itu tidak begitu. Di hakikat itu diajarkan cara untuk mengalaminya. Setelah dialami nanti kamu yang akan menjelaskan sendiri. Itu namanya discovery learning. Itu pembelajaran tingkat tinggi. Jadi Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku. Karena metode belajar spiritual itu harus dialami. Beda dengan metode belajar ilmu syariat. Dijelaskan, jelaskan, jelaskan. Walaupun tidak dialami, yang penting sudah dijelaskan. Ada terminologi yang berbeda. Paham? Nah, mana? Mau saya jelaskan Allah atau mengalami Allah? Mau saya jelaskan jeruk atau sekarang saya bagi jeruk? Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Wah, dia yang salah, dia sendiri yang menghukum saya. Gitu dah, biasa. Ini mentaliti orang-orang yang mau belajar spiritual tapi belum siap. Ketika ditegur sedikit aja, hilang. Maka berjalanlah keduanya. Tadi baru melobangi perahu ya. Berjalan keduanya. Hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Iya kak guru. Sopan bisa. Betul nggak? Gurunya dibilang mungkar coba ya. Aduh, yang kayak gini, model-model kayak gini belajar spiritual, lengit. Nggak akan. Karena kadang-kadang dalam spiritual itu seorang pembimbing itu harus memberikan ujian-ujian yang berat itu untuk menguji seberapa tingkat kesadaran dia. Terminologi belajar ilmu syariat dengan terminologi belajar ilmu hakikat itu sangat berbeda. Ilmu hakikat menekankan pada aspek pengalaman pribadi sehingga memahami langsung dari pengalamannya. Oke? Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Yang kedua, kalau bahasa Inggrisnya mah nista, maja utama.
Tahu ya? Bahasa Inggris itu. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, nah, padahal sudah 2 kali, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Oke, lamun saya nanya deui, geus lah menjadi murid. Sesungguhnya kamu sudah memberikan begitu banyak uzur kepadaku, sudah begitu banyak kesempatan kepadaku. Jadi sudah diberi kesempatan 2 kali. Berikut, jalan lagi keduanya. Hingga tatkala keduanya sampai pada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang mau roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu tahu, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Oh, protes lagi. Apa kata Khidir? Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapku. Jadi, ketika orang belum mengalami, pasti tidak sabar.